warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Uswatul Anissa dengan NIM 180703011 mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Jadi pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan yang dibimbing oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Video ini dibuat untuk menjawab sedikit pertanyaan tentang waduk. Jadi pertanyaan yang pertama, benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibandingkan sungai? Jawabannya tidak. Untuk menghasilkan keanekaragaman ikan di waduk diperlukan perhatian atau kedisiplinan terhadap yang membudidayakannya agar lebih tepat, karena ikan di waduk itu bergantung kehidupannya terhadap lingkungannya. Jadi diperlukan kelestarian ikan di waduk harus harus dipelihara atau membudidayakannya dengan lebih ekstra. Sebaliknya dengan sungai, kan sungai itu dia merupakan aliran arus air yang tanpa batas atau lebih luas dibandingkan waduk, sehingga ikan yang ada di sungai itu lebih mudah dalam bertoleransi dengan lingkungannya, sehingga akan menghasilkan lebih banyak keanekaragaman atau jenis ikan di sungai dibandingkan di waduk. Yang pertanyaan kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Jawabannya iya, karena dalam pembangunan ini akan membutuhkan debit air yang lebih banyak dan juga cepat, sehingga akan mengangkat kotoran-kotoran atau sampah yang berada di kedalaman air ke permukaan, sehingga mengotori dan mencemari air tersebut. Akibatnya ikan akan mati dikarenakan ekosistem di sekitarnya itu tercemar. Baik, soal selanjutnya yang nomor 3, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Jadi bagaimana jalan tengahnya? Jawabannya, jadi biar agar pembangunan PLTA berlangsung dan kelestarian juga tetap terjaga, sebaliknya kita membangun atau menggunakan pembangkit listrik yang berbasis mikrohidro, karena ia hanya membutuhkan debit air yang lebih sedikit. Biasanya dia tidak membendung dan tidak mengubah debit air serta tidak merusak atau menghancurkan ekosistem yang ada. Jadi itu jalan tengahnya. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya, benarkah? Jawabannya, sejauh ini pembangunan keramba jaring apung mendapat lebih banyak mudaratnya, karena jika ikan di keramba jaring apung itu mati, maka air di sekitarnya akan tercemar dan mengganggu kehidupan atau ekosistem ikan yang ada atau ekosistem ikan yang lainnya. Lalu apabila keramba jaring apung itu rusak, maka kotoran-kotoran yang ada di luar keramba itu akan masuk ke dalam keramba jaring apung, dan ikan pun kan nggak dapat keluar. Dan ikan di keramba jaring apung ini mendapatkan makanan dari yang membudidayakannya, yang mana makanan tersebut tidak habis semuanya dan tidak habis semuanya dimakan sama ikan-ikan tersebut, dan sebagian makanan yang tidak habis itu atau yang sisa itu terbuang ke perairan air. Sisa makanan tersebut mengandung nitrogen dan fosfor yang merupakan makanan dari fitoplankton. Jadi jika kandungan nitrogen dan fosfor pada suatu perairan itu meningkat, maka pertumbuhan fitoplankton akan melonjak, sehingga akan mengakibatkan menurunnya kadar oksigen di suatu perairan. Sedangkan ikan yang berada di keramba tersebut tidak dapat keluar, maka dia tidak dapat bertoleransi di lingkungan yang mana ia tidak dapat bertahan hidup. Jadi lama-kelamaan ikan di keramba jaring apung tersebut pun akan ikut punah. Jadi sekian jawaban atau penjelasan dari saya. Maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.